Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparma. Sarapan kita pagi ini diambil dari Kejadian 43, mulai ayat yang ke-15. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari nanti. Ini orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanya orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keluarga kita diambil. Karena itu mereka mendekat kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan rumah, mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing depan dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam milik kalian. Tapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jangan, tenang sajalah, jangan takut, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makanan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di rumah, di dalam rumah. Lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kami sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kami sebut kepadaku? Lalu katanya, Allah kiranya memberkati kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu tadi. Carinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhlah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkannya makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama makan, dan mereka itu tersendiri, sebab orang Mesir tidak boleh makan sama-sama dengan orang Ibrani, karena itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandangan dengan heran. Lalu disaksikannya kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak
daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Suatu kejutan yang luar biasa itu bagi saudara-saudara Yusuf kembali Mesir, dan Yusuf menyambut mereka di rumahnya dengan memberikan hidangan. Mereka belum tahu bahwa itu adalah Yusuf. Mereka menyembah dan menanyakan hal-hal yang telah terjadi di dalam pengalaman mereka, mengubah uangnya, dikembalikan, tapi sudah dijelaskan tadi tidak apa-apa. Kemudian juga Yusuf menangis sendiri, terharu melihat adiknya yang sudah lama tidak ketemu. Ia menangis sendiri. Ini suatu tanda yang luar biasa bahwa hubungan saudara itu tetap saudara walaupun dulunya dibenci, walaupun hubungannya tidak baik, tetapi saudara tetap saudara. Dan Yusuf berharu menangis melihat saudara-saudaranya dan kabar bahwa ayahnya masih hidup. Suatu hal yang mengharukan. Itu sebelum dia tahu menanyakan ayahnya dan ibunya, tapi dia sudah melihat Benyamin, dia terharu menangis. Mereka bersuka-cita bersama-sama. Sampai di sini belum dibukakan bahwa Yusuf adalah saudaranya. Tapi ada perbedaan khusus. Benyamin disediakan makanan 5 kali lebih daripada yang saudara-saudara yang lain. Saudara, inilah pertemuan yang mengharukan. Pertemuan saudara, 12 saudara bertemu. Sukaria, walaupun belum tahu, masih bingung. Tapi menarik sekali bahwa mimpi Yusuf telah menjadi kenyataan. 11 saudaranya menyembah dia. Persis seperti mimpi Yusuf dulu dan menjadi kenyataan. Jadi firman Tuhan itu benar dan nyata dan akan digenapi pada waktunya. Mari kita yakini kebenaran firman Tuhan yang menghiburkan, bahwa apa yang difirmankan Tuhan ya dan amin. Percayakah Bapak Ibu Saudara akan kebenaran firman Tuhan? Mari ayat-ayat yang Bapak Ibu baca, yang Bapak Ibu renungkan, percayalah itu, dan itu akan terjadi pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya meyakininya, supaya kami mengalami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari ini, kiranya kami bisa mengerti firman yang kami renungkan, yang kami baca, dan kiranya hari ini ada pengalaman khusus berhubungan dengan firman di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.